Selamat datang dalam penjelasan tentang sosial kredit. Kali ini yang akan dibahas adalah tentang 7 tahap perkembangan ekonomi dalam sosial kredit. Dalam buku Social Credit Economics, Oliver Haydoorn menjelaskan tentang 7 tahap perkembangan ekonomi peradaban manusia. Jadi perkembangan ekonomi dimulai dari tahap pertama di mana manusia hanya melakukan produksi ekonomi menggunakan tangan kosong dan tanpa peralatan. Dan tahap ketujuh yang merupakan tahap terakhir adalah ketika komputer atau teknologi informasi masuk dalam aktivitas industri. Tahap pertama, produksi tanpa peralatan dan dicapainya surplus. Jadi tahap ini merupakan tahap paling dasar di mana manusia melakukan produksi ekonomi hanya berbekal tangan kosong dan tanpa menggunakan peralatan. Nah, kita bisa imajinasikan misalnya, ini seperti ketika Adam dan Hawa misalnya, habis keluar dari Taman Eden ya. Nah, lalu mereka kan, itu kan belum ada alat-alat itu. Belum ada peralatan, nah, lalu mereka untuk menyambung hidupnya akhirnya harus melakukan produksi juga, produksi ekonomi, mencari makanan, mencari buah-buahan dari makanan-makanan tumbuhan hanya menggunakan tangan kosong. Nah, tahap ini tercapai nanti ketika produksi ekonomi telah mengalami surplus. Jadi, produksi yang dihasilkan akhirnya dapat melebihi kebutuhan ekonomi yang mereka butuhkan untuk konsumsi sehari-hari. Tahap kedua yaitu pembuatan alat-alat produksi sederhana. Jadi di tahap ini adalah tahap di mana peradaban manusia mulai menciptakan alat-alat produksi yang sederhana. Misalnya manusia mulai masuk ke zaman batu ya. Kita bisa lihat ini banyak peralatan-peralatan yang dibangun ya, menggunakan batu, kampak batu, cangkul batu, dan sejenisnya. Jadi ini alat-alat sederhana yang akhirnya digunakan manusia untuk membantu aktivitas produksi mereka. Lalu dengan bertambahnya pengetahuan, alat-alat baru juga mulai tercipta sesuai kebutuhan dan menggantikan alat-alat sebelumnya yang sudah tak dapat dipakai lagi. Tahap ketiga, ini merupakan tahap di mana terjadi pengembangan alat-alat produksi dari alat-alat yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya tadi di tahap kedua adalah manusia mulai menciptakan peralatan-peralatan untuk membantu aktivitas ekonomi mereka. Sekarang di generasi ini, yang generasi yang ada pada tahap ketiga ini, mereka lebih mengembangkan peralatan-peralatan yang sudah ada. Jadi mereka tidak menciptakan alat-alat yang memang untuk fungsi yang baru, tapi lebih memilih untuk mengembangkan. Contoh misalnya manusia sebelumnya sudah menciptakan panah. Nah, di tahap ketiga, nanti misalnya manusia mengembangkan panah itu menjadi crossbow misalnya. Panah yang seperti senapan itu yang memakai pelatu. Atau misalnya manusia sebelum sudah menciptakan tombak ya. Tombak dengan ujung tombaknya batu misalnya. Nah, sekarang di sini dikembangkan misalnya tombak dengan ujung tombak besi dan lain-lain. Jadi generasi ini lebih menambah dan mengembangkan lagi penemuan-penemuan yang sudah diciptakan di tahap kedua tadi. Tahap keempat ditandai dengan bergabungnya tiap individu dengan asosiasi ekonomi aktif. Jadi kalau misalnya sebelumnya masyarakat ketika melakukan aktivitas produksi, mereka lebih memilih untuk melakukan sendiri-sendiri. Nah, saat ini setiap individu mulai bergabung ya, atau membentuk sebuah asosiasi ekonomi yang secara bersamaan meningkatkan kapasitas produksi ekonomi. Jadi sekarang mereka melakukan produksi ekonomi dengan gotong royong ibaratnya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini lukisan abad pertengahan, ini di mana masyarakat secara bersama-sama ya, melakukan pekerjaan ya. Ini kayak membangun sebuah bangunan. Nah, sehingga dengan berasosiasi tadi, kegiatan produksi yang mereka lakukan nanti dapat menghasilkan baik itu kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tahap kelima, jadi tahap ini ditandai di mana manusia telah memanfaatkan sumber-sumber energi lain selain tenaganya sendiri dalam aktivitas produksi ekonomi. Jadi sumber-sumber energi seperti energi hewan, angin, air, dan lain-lain makin menambah kemampuan produksi ekonomi manusia. Jadi kalau sebelumnya manusia itu lebih banyak memanfaatkan energinya sendiri untuk melakukan pekerjaan, nah saat ini manusia
mulai sering memanfaatkan energi-energi lain di luar energi tubuhnya sendiri. Nah, misal contoh energi angin ini. Kita contoh di sini ada kincir angin yang biasa sering digunakan ya untuk menggiling gandum atau memompa air. Lalu energi hewan misalnya. Di sini bisa kita lihat ini sebuah lukisan ya di mana seorang petani memanfaatkan hewan untuk menggarap lahan ya. Dan bisa lebih cepat juga dilakukan dengan energi-energi di luar energi-energi manusia ini. Sekarang kita masuk ke tahap ke-6. Jadi tahap ke-6 ini merupakan tahap yang dapat dikatakan cukup spektakuler. Karena dalam tahap ke-6 ini ditandai dengan mulai masuknya atau mulai diciptakannya mesin dan dimanfaatkannya mesin itu ke dalam industri ya. Jadi mesin ini suatu alat yang beda dengan alat-alat sebelumnya, di mana mesin ini alat yang dapat dikatakan dapat bergerak dengan sendirinya gitu. Asalkan ada sumber energi dan mesin itu dapat bergerak. Dan berkembangnya mesin dalam perindustrian ini akhirnya membuat hasil produksi meningkat, baik secara kuantitas dan kualitas, di mana hal tersebut dapat dicapai dengan tenaga manusia makin sedikit. Nah, jadi fenomena berkembangnya mesin, ya, semakin mesin itu nanti berkembang, semakin canggih, jumlah tenaga manusia yang diperlukan Pak, otomatis akan semakin sedikit. Nah, ini nanti akan menciptakan sebuah, bisa kita bilang, bisa juga problema, bisa juga bukan problema. Jadi, dapat membantu kalau misalnya sistem ekonomi baik, tapi dapat juga bermasalah kalau sistem ekonomi atau sistem finansial itu bermasalah. Jadi berkembangnya mesin otomatis nanti mengurangi jumlah tenaga manusia, otomatis juga akan menciptakan lebih banyak pengangguran. Itu udah otomatis karena semakin canggih mesin, manusia yang diperlukan semakin sedikit ini. Jadi jumlah pengangguran meningkat itu sudah akan terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Sebenarnya kalau misal sistem finansial nanti baik ya, dengan skema sosial kredit, perkembangan mesin ini akan malah menciptakan kesejahteraan sebenarnya dengan adanya perkembangan mesin. Beda dengan sekarang ya, perkembangan mesin ini menjadi suatu ancaman mungkin karena pada kenyataannya mulai menyingkirkan para pekerja-pekerja manusia dari pabrik, dari industri. Dan akhirnya terancam kan karena tidak ada pendapatan finansial yang dapat didapatkan oleh mereka-mereka yang disingkirkan dari industri dan digantikan oleh mesin. Nah, jadi sebenarnya di tahap ke-6 ini, ya, kutukan Adam ya dalam tanda kutip ya, kalau misalnya kita ingat itu, Adam itu kan dikutuk oleh Tuhan untuk bekerja ya, bekerja mengolah tanah bumi itu agar bisa menghidupi dirinya kan gitu. Sebelumnya kan sebenarnya manusia tidak perlu bekerja kan. Nah, tapi setelah berdosa ya, memakan buah tersebut, memakan buah yang tidak boleh dimakan, akhirnya dikeluarkan dari Taman Eden dan diberi kutukan dalam tanda kutip untuk bekerja. Nah, sebenarnya dengan berkembangnya mesin, pekerjaan-pekerjaan manusia itu bisa dipindahkan sebenarnya ke mesin. Nah, ini nanti tergantung dengan sistem ekonomi ya, terutama finansial, juga harus bisa mendukung perkembangan ini sehingga nantinya mesin bisa menjadi suatu anugerah ya, bagi kehidupan masyarakat. Nah, sekarang sampai pada tahap ke-7 atau juga bisa disebut sebagai tahap terakhir. Jadi tahap ke-7 ini ditandai dengan berkembangnya mesin yang dapat berpikir ya, dalam tanda kutip. Kalau tadi di tahap ke-6 manusia mengembangkan mesin ya, yang bisa bergerak dengan sendirinya, ya asalkan ada sumber energi. Nah, sekarang tahap ke-7 merupakan tahap yang lebih spektakuler lagi karena manusia mengembangkan mesin yang dapat berpikir. Nah, jadi mesin tersebut dapat menerima, menyimpan, memproses, merubah, dan mengirimkan informasi. Nah, jadi mesin-mesin ini biasa disebut dengan julukan komputer, teknologi informasi, robot, dan lain-lain. Nah, jadi dengan berkembangnya mesin pintar ini ya, di tahap ke-7 ini, pekerjaan-pekerjaan industri, produksi, dan sejenisnya akan jauh lebih tidak membutuhkan tenaga
manusia lagi ke depannya. Karena kalau sebelumnya di tahap ke-6 hanya mesin yang bisa bergerak ya, tapi kemampuan berpikir masih perlu manusia. Nah sekarang di tahap ke-7 ini tambah lagi mesin yang bisa berpikir, jadi tahap ke-6 mesin yang bisa bergerak, eh, kegiatan-kegiatan yang memerlukan aktivitas-aktivitas gerakan dihandle oleh mesin. Nah sekarang tahap ke-7, aktivitas-aktivitas yang itu dulunya hanya monopoli manusia ya, aktivitas-aktivitas berpikir, akhirnya sekarang bisa dilakukan juga oleh mesin. Menghitung, memperkirakan sesuatu, apalagi dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, deep learning, dan sejenisnya. Nah, jadi ini menjadi tantangan lagi. Dengan kondisi sekarang sudah pasti pengangguran itu sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Mau tidak mau. Karena kalau misalnya hanya pintar saja, mesin sudah mengalahkan manusia kalau dalam hanya perihal kecerdasan kan gitu. Komputer dapat menghitung sesuatu jauh lebih sempurna daripada pikiran manusia dalam menghitung sesuatu yang sifatnya matematis. Nah, ini. Dan akhirnya berkembang juga robot ya. Ini robot ini ibaratnya kalau misalnya manusia itu merupakan citra Allah, ya robot ini ibaratnya merupakan, mungkin manusia menciptakan robot sesuai dengan citranya mungkin ya. Nah itu hanya intermezzo saja. Nah inilah tahap ke-7, tahap terakhir dari perkembangan ekonomi manusia. Baik, sekarang kita review kembali, kita ulang secara singkat 7 tahap perkembangan ekonomi manusia tadi. Jadi di tahap pertama, ya kita ulang lagi, ini ketika manusia masih memproduksi menggunakan tangan kosong ya, tanpa menggunakan alat-alat. Lalu tahap kedua, ketika manusia mulai menciptakan peralatan-peralatan sederhana untuk membantu mereka melakukan produksi ekonomi. Lalu di tahap ketiga, ini ketika manusia mengembangkan peralatan-peralatan sudah diciptakan sebelumnya di tahap kedua dan dikembangkan lebih baik dan lebih sempurna lagi di tahap ketiga ini. Lalu tahap keempat di mana manusia, ya setiap individu mulai bergabung ya secara bersama, secara gotong royong dalam suatu asosiasi dalam melakukan aktivitas-aktivitas produksi ekonomi sehingga output atau hasil produksi bisa dapat lebih besar yang dihasilkan. Jadi mereka sekarang bekerja sama, lebih memilih untuk bekerja sama. Lalu di tahap kelima ini, ketika manusia mulai memanfaatkan energi lain di luar energi tubuhnya, ya, seperti energi angin, energi air, energi hewan, nah, seperti kincir angin ini yang bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Lalu di tahap ke-6 ini ya, tahap yang cukup spektakuler ya, di mana manusia menciptakan mesin, ya, mesin yang bisa bergerak sendiri, ya asalkan ada sumber energi yang akhirnya melipat gandakan kapasitas produksi yang dapat dimiliki oleh manusia. Dan akhirnya dengan berkembangnya mesin ini juga makin sedikit sekali tenaga-tenaga manusia yang dibutuhkan dalam perindustrian. Nah, lalu tahap ke-7, ketika manusia menciptakan mesin pintar ya, seperti teknologi informasi, atau komputer, robot, dan akhirnya kalau di tahap ke-6 tadi mesin-mesin mulai menggantikan kerja-kerja fisik, nah sekarang di tahap ke-7, mesin-mesin pintar ini, ya, komputer, teknologi informasi, robot mulai bisa menggantikan kerja-kerja berpikir manusia. Jadi kerja-kerja kiranya itu membutuhkan kecerdasan mulai bisa digantikan oleh mesin-mesin ini, mulai digantikan oleh teknologi informasi. Sekian penjelasan tentang 7 tahap perkembangan ekonomi manusia dalam sosial kredit. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Ave Christus Rex, Ave Maria.